Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omeriongkere, VP Research and Analysis di PT Valbury Asia Futures. Welcome to Valbury News. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Is Gold Going to Spike Up in the Second Half of 2015? Di mana kita akan melihat bersama-sama apakah harga emas akan melonjak di semester kedua tahun ini. Oke, pekan ini saya ingin membahas topik favorit saya yaitu emas, di mana saya melihat peluang yang cukup bagus untuk naik harganya di semester kedua yang mendatang. Nah, untuk set the stage, untuk menggambarkan kondisi market pada saat ini, saya rasa James Turk membuat suatu kutipan yang bagus sekali yang mengatakan bahwa setelah di bulan Maret kita dua kali uji coba level 1225, lalu kita juga kembali menguji coba level tersebut pada bulan April dua kali. Sekali lagi bulan Mei ini kita kembali menguji coba, kemarin bahkan melebihi level tersebut, tetapi turun lagi di bawahnya. Nah, itu sebetulnya mengindikasikan bahwa level ini dalam jangka pendek sekali akan menjadi penting sekali gitu, menjadi strong resistance. Namun itu juga biasa kalau kita melihat sebetulnya back and filling itu biasa terjadi kalau misalnya kita mendekati level yang sangat penting seperti ini gitu. Dan jangan lupa juga emas sebetulnya sudah naik 7% dalam 2 bulan terakhir ini, yaitu dia naik dari level 1142 yang tercapai di bulan Maret ke sekitar 1230-an kemarin. Jadi wajar saja kalau sedikit berkonsolidasi pada saat ini, jadi saya rasa belum terlalu menjadi alasan untuk panik pada saat ini juga. Nah, saya ingin melihat bersama-sama beberapa katalis yang dapat mendongkrak harga emas dalam beberapa pekan ke depannya. Nah, yang pertama jelas itu masalah geopolitis yang belum hilang juga sama sekali, dan tadi pun juga saya melihat di CNBC bahwa Yunani mengungkapkan bahwa mereka sebetulnya tidak memiliki dana tunai untuk melunasi utangnya terhadap IMF. Kalau kita melihat misalnya cicilan pertama yang ada nanti di bulan Juni adalah tanggal 5, di mana mereka harus melunasi jumlah yang sebesar 310 juta euro. Nah, kalau sekarang aja mereka tidak punya uang, bahkan mungkin akhir bulan ini untuk membayar misalnya gaji pegawai pemerintah dan juga pensiunan, kalau tidak ada uang untuk itu saja, apalagi untuk melunasi utangnya. So, that means kalau mereka misalnya tidak bisa melunasi utangnya pada bulan mendatangnya, berarti mereka akan menjadi bangkrut. Nah, kita melihat juga tidak hanya pada tanggal 5 mereka harus melunasi utangnya, tetapi ada juga pada tanggal 12, tanggal 19, dan juga sebelumnya pada tanggal 16. Jumlahnya juga cukup besar ya. So, kita melihat kalau mereka tidak bisa membuat cash flow reform deal sebelum tanggal 5 boleh dikatakan ya, mereka tidak akan bisa membayarnya. Dan kemarin juga lucu sekali kalau kita melihat misalnya pelunasan kemarin pada tanggal 12 Mei yang sudah saya ungkapkan dalam video komentari sebelumnya. Sebelumnya mereka pinjam uang dari IMF untuk membayar utangnya dari IMF. So, ini ibaratnya kalau kita melihat orang gitu, itu ibaratnya menggunakan kartu kredit untuk melunasi KPR. So, ini jalan buntu dengan kata lain, di mana kalau mereka benar-benar menjadi bangkrut dan kembali menggunakan drachma, ini akan merupakan suatu event yang menimbulkan ketidakpastian dan ketidakstabilan di seluruh pasar dunia. So, ini perlu diperhatikan dengan seksama menurut saya gitu, apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depannya. Nah, ini juga stock market sebetulnya kalau kita melihat mereka sudah naik 6 tahun berturut-turut, dan bahkan juga 9 kuartal terakhir ini mereka naik terus menerus ya. Nah, oleh karena itu juga nothing goes up in a straight line, artinya tidak ada sesuatu yang naik dalam garis yang lurus. Oleh karena itu juga mungkin saja tahun ini terjadi koreksi. Mengingat juga kalau kita melihat siklus 7 tahunan, setiap 7 tahun terjadi koreksi. Misalnya kita melihat ke belakang 2008 terjadi koreksi besar. 2001 terjadi koreksi besar. 1994 juga 1987, 1980 dan seterusnya. Kalau kita melihat ke belakang setiap 7 tahun terjadi
koreksi yang cukup besar. Kalau Anda misalnya mau ketik di Google Shemitah, nah ada bukunya juga mengenai itu yang menjelaskan dengan lebih detail lagi apa itu the 7-year cycle dan apa pengaruhnya ke pasar. Nah kalau kita melihat juga ini sangat menarik, setiap kali terjadi koreksi yang digambarkan dengan batang biru di sini, di stock market, justru emas itu bertahan dan malahan naik gitu. So, kalau misalnya terjadi koreksi yang besar-besaran di stock market, tidak perlu dikhawatirkan karena justru itu biasanya bagus untuk emas. Ceteris paribus tentunya. Dan saya pikir juga kalau misalnya terjadi koreksi besar di stock market, mungkin saja The Fed akan memutuskan untuk kembali melonggarkan kebijakan moneter di mana mereka akan makin mencetak uang dalam bentuk QE4. Jadi itu sesuatu juga yang perlu diperhatikan stock marketnya. Nah ini juga tentunya kita melihat pertumbuhan perekonomian di Amerika Serikat sangat menarik belakangan ini, di mana ada kemungkinan akan terjadi resesi dalam semester pertama ini. Percaya tidak percaya, banyak orang akhir tahun yang lalu memikirkan bahwa ekonomi di Amerika Serikat akan bagus sekali tahun ini, tapi ternyata tidak demikian ya, di mana kita melihat kuartal pertama pertumbuhannya hanya sekedar 0,2% dan melihat hari Jumat minggu ini akan ada revisi untuk GDP kuartal pertama di mana estimasi dari Reuters mengatakan justru akan negatif atau sebesar minus 0,7%. Lalu kita melihat juga kuartal kedua ini forecast-nya pada saat ini yang kita bicara mengatakan pertumbuhannya juga akan sangat rendah yaitu hanya 0,7%. Nah implikasinya apa? Kalau misalnya GDP atau produk domestik bruto di Amerika Serikat itu turun, bagaimana dengan suku bunganya? Kira-kira Janet Yellen, kepala The Fed, apakah dia akan memutuskan untuk menaikkan suku bunga ketika misalnya perekonomian diambang resesi? Saya rasa tidak juga. Malahan justru seperti tadi juga saya katakan, dia kemungkinan akan mengambil keputusan untuk melakukan QE4. So, perhatikan dengan seksama juga pertumbuhan perekonomian di Amerika Serikat seperti apa ke depannya. Nah ini juga currency wars. Kita tahu bersama-sama bahwa pada saat ini terjadi perang mata uang di dunia. Tetapi ini pada akhirnya menurut saya akan menjadi bumerang. Kenapa demikian? Paling baik kita melihat kalau misalnya suatu negara mendevaluasi mata uangnya, mereka bisa mencuri pertumbuhan dari negara-negara yang lain ya karena mata uang mereka melemah, oleh karena itu juga ekspornya naik. Tetapi paling buruknya dan ini kemungkinan akan terjadi ke depannya itu bisa mendisintegrasi kepada inflasi. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya Anda mendevaluasi mata uangnya sendiri, pada akhirnya akan terjadi inflasi. Kenapa? Karena purchasing power atau daya beli dari mata uang Anda akan kehilangan oleh devaluasi itu sendiri. Nah, bisa terjadi juga resesi. Ya, kenapa itu? Kalau misalnya ada negara di mana mata uangnya terlalu kuat karena dia tidak mau mengikuti devaluasi yang dilakukan oleh negara lainnya, justru ekspornya akan turun di negara tersebut dan GDP juga akan turun. Nah, lihat saja, misalnya pada saat ini Amerika Serikat di mana dolarnya makin kuat belakangan ini justru kena dampaknya dari devaluasi yang dilakukan oleh negara lain seperti misalnya Eropa yang melakukan QE pada saat ini dan juga Jepang yang ada QE yang cukup besarnya. Lalu bisa juga terjadi retaliation atau misalnya pembalasan. Caranya bagaimana? Misalnya contohnya di Indonesia pada saat ini di mana ada tambahan biaya cukai untuk misalnya impor baja dari negara-negara lain seperti Cina, Korea Selatan dan sebagainya. Kenapa? Untuk memproteksi industri baja di dalam negerinya. Dan terakhirnya juga paling buruk tentunya bisa menuju ke perang. Tidak hanya perang secara nyata tapi juga perang dagang ya yang sering terjadi kalau kita mempunyai currency war seperti pada saat ini. Nah kalau kita melihat gambar ini juga saya tidak hanya pasang untuk dekorasi aja tapi saya pengen memperlihatkan apa yang terjadi misalnya di antara China di satu sisi
dan Amerika di sisi lainnya, di mana yang paling pintar kira-kira siapa pada akhirnya? Saya rasa mungkin China ya, yang pada saat ini justru memborong emasnya dan melempas dolar yang begitu berlimpah di China. Jangan lupa misalnya cadangan devisa dalam bentuk dolar. Di saat ini di China itu sudah melebihi 4 triliun US dollar. Suatu jumlah yang luar biasa besarnya. Oleh karena itu juga dia pada saat ini pelan-pelan lebih pasti melepas aset-aset yang berdenominasi US dollar seperti misalnya treasuries, obligasi pemerintah Amerika Serikat, dan juga aset-aset yang lainnya. Sementara Amerika Serikat tidak begitu peduli terhadap emas dan justru menjualnya atau melepasnya ke China. Nah, pada akhirnya juga kita harus mengingat siapa yang memegang emas akan memegang kekuasaannya. Pikir saja ke belakangnya, misalnya Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua selesai, dialah yang paling banyak memiliki emas dan justru memimpin di seluruh dunia. So, disebutnya negara adidaya bukan karena dolarnya, tapi sebetulnya dulu karena dia begitu punya emasnya. Sekarang kalau kita membicarakan Amerika, saya sendiri tidak berani mengatakan negara adidaya karena dia punya utang yang paling besar di dunia. So, I think itu sedikit misplaced ya terminologi seperti itu. Justru yang saya lihat itu negara adidaya ke depannya nanti akan menjadi China. Karena dialah yang memegang paling banyak emas. Nah, kalau pengen simple lah ceritanya seperti apa kalau kita misalnya membangun rumah yang terdiri dari dolar, seperti apa nantinya. Nah, kalau kita membangun dengan euro, bagaimana? Dan kalau kita membangun dengan emas, bagaimana? Nah, jika terjadi badai, justru kedua rumah di atas ini kan hilang sama sekali. Tetapi rumah ini yang terdiri dari emas, itu tetap akan berdiri kokohnya. Artinya apa? Bahwa semua currencies, kalau kita melihat sejarah moneter, itu selalu kehilangan nilainya. Kenapa? Karena bank sentral yang mencetaknya selalu tergoda untuk makin mencetak uangnya. Karena begitu mudahnya. Tetapi kita sama sekali tidak bisa mencetak emasnya. Selalu ingat itu. Jadi oleh karena itu juga saya secara pribadi juga selalu lebih memilih untuk memegang emas ketimbang misalnya mata uang yang manapun juga. Boleh kuat, boleh lemah. Nah, ini juga kita melihat salah satu faktor yang akan mempengaruhi emas itu inflasi yang cenderung belakangan ini mulai naik. Nah, terlihat dari apa? Terlihat dari gaji-gaji di Amerika Serikat yang pelan-pelan tetapi pasti mulai merangkak naiknya. Nah, kenapa demikian? Itu pasti ada hubungan dengan tingkat pengangguran yang makin turun dan pada saat ini hanya mencapai 5,4%. So, ini juga perlu diwaspadai. Kalau misalnya inflasi ke depannya naiknya, itu pasti akan bagus untuk emas. Karena jangan lupa, emas atau gold is a very good inflation hedge atau bisa mengamankan dana kita terhadap inflasi kalau kita memegang emas ketimbang misalnya mata uang yang lain yang selalu dari tahun ke tahun kehilangan daya belinya karena justru itu tergerogoti inflasi. Nah, ini juga suatu tanda yang mengatakan bahwa mungkin, belum tentu, tapi mungkin inflasi ke depannya akan naik. Karena apa? Karena dana yang mengalir kepada reksadana yang memproteksi dana investor itu terhadap inflasi itu mencapai rekor high pada saat ini. So, ada sebagian pelaku pasar yang mulai cemas terhadap inflasi yang bisa timbul ke depannya. Oleh karena itu juga mereka mencari aman di funds atau reksadana yang justru memproteksi investor terhadap inflasi. Nah, saya pikir jangan-jangan investor seperti ini melihat sesuatu yang saya juga sudah lama memperkirakan dan lama melihatnya, yaitu jangan-jangan ke depannya akan terjadi makin banyak QE di seluruh dunia. Kita melihat Jepang yang menjalankan pada saat ini, juga Eropa, tetapi pada akhirnya juga saya pikir kalau misalnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat turun, inflasi juga tidak naik sesuai dengan harapan karena kita melihat juga inflasi sebetulnya pada saat ini masih relatif rendah walaupun mulai sedikit naik. Nah, jangan-jangan ada QE ditambah lagi dengan stimulus fiskal. Karena ada suara-suara yang mengatakan kita sebetulnya infrastruktur di Amerika Serikat sudah sangat-sangat jelek
bisa roboh setiap saat, itu pipa-pipa air, juga jembatan-jembatan dan sebagainya. Infrastruktur secara umum kalau kita melihat mulai makin memburuk di Amerika Serikat, oleh karena itu juga sebetulnya stimulus fiskal itu sangat tepat pada saat ini untuk menggalakkan pertumbuhan perekonomian di Amerika Serikat itu sendiri. Nah, kalau kita melihat juga ini salah satu faktor yang perlu diwaspadai, yaitu US dollar reversal. Kita melihat setelah naik sekitar 25% US dollar indeksnya terhadap mata uang utama yang lainnya, ternyata setelah membentuk double top, dia turun di bawah MA50. Memang masih di atas MA200, harga rata-rata dalam jangka panjangnya, tetapi sudah di bawah harga rata-rata dalam jangka menengah. Nah, setelah membentuk bullish divergence di sini kita melihat, dan juga ada buy signal di MACD, memang dia naik. Bahkan pekan yang lalu naik 3% lebih. Kenapa demikian? Karena euro justru turun 4% lebih. Ada beberapa alasan kenapa euro begitu anjlok. Pekan yang lalu ada front loading dari QE sendiri yang akan dilakukan oleh ECB pada bulan Mei dan Juni. Dan juga ada data-data di Amerika Serikat seperti misalnya data perumahan yang berada di atas estimasi. Namun, meskipun demikian, saya melihat ini mungkin saja hanya sebatas rebound ke MA50, di mana setelah tersentuhnya level ini, kemungkinan dia akan turun kembali. Jadi, perlu dilihat dengan seksama level ini, MA50 yang berada di 97 pada saat ini, apakah bisa terlampaui pekan ini atau tidak. Pada saat kita bicara, hanya sebagai pengetahuan aja, levelnya sekarang di US dollar index itu 96.44 ya. So, we are getting close, kita makin dekat, tetapi belum tercapai pada saat ini. Nah, lalu saya melihat juga tadi sangat menarik quote report yang saya juga sering tampilkan dalam video komentar ini, yang menunjukkan posisi dari non-commercials yang merupakan spekulator atau hedge funds yang pada umumnya hanya merupakan trend followers yang mengikuti tren naik atau tren turun, dan commercials atau smart money. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah the smart money yang pada akhirnya selalu benar posisinya. Nah, kita melihat pada saat ini di euro, spekulator itu punya posisi short 5 kali lipat ketimbang posisi long. Artinya mereka itu sangat-sangat bearish terhadap euronya. Sedangkan the commercials atau the big banks, mereka justru hampir 3 kali lipat lebih long ketimbang short. Artinya mereka jauh lebih optimis terhadap euro ke depannya ketimbang misalnya spekulator yang pada saat ini sangat-sangat short atau punya posisi jual banyak sekali. Kesimpulan apa? Bahwa dalam waktu dekat ini bisa terjadi short squeeze, di mana orang yang punya posisi jual terpaksa harus melepas posisi dengan posisi beli. Karena apa? Karena euro ternyata naik kembali gitu. So, ini juga sangat menarik menurut saya. Perhatikanlah, banyak orang pesimis terhadap euro, saya sendiri tidak. Kenapa demikian? Karena quote reportnya justru terlalu short ya pada saat ini di kategori spekulator. Nah, ini juga ungkapan dari Bill Fleckenstein, Presiden of Fleckenstein Capital. Dia menggambarkan situasi pada saat ini dengan baik sekali. Dia mengatakan the ECB doesn't like the euro at $1.15 and the Fed doesn't like it at 1.05. That's true. Kenapa? Tidak ada yang mau punya currency yang kuat. Kita melihat saja di Amerika Serikat belakangan ini dengan dolar yang begitu kuat, ekspornya turun, GDP-nya turun. Namun sebaliknya, gambaran di Eropa, terutama misalnya di Jerman, yang punya produk ekspor begitu banyak, misalnya machinery, mobil, dan seterusnya, mereka justru bisa meningkatkan ekspornya karena euro begitu lemah. Jadi ECB atau Eropa tidak suka euro di 1.15, kenapa? Karena terlalu mahal. Sedangkan the Fed tidak suka kalau euronya turun sampai 1.05, kenapa? Karena justru ekspor dia akan kena. So, oleh karena itu juga saya pikir kedua level ini akan menahan pergerakan euro terhadap dolar pada saat ini dan akan main pingpong istilahnya di antara kedua level tersebut. So, kalau misalnya ada yang mengharap euro akan anjlok banyak atau misalnya sebaliknya US dollar akan naik banyak, saya rasa tidak juga. Justru
pada saat ini cenderung akan berkonsolidasi. Nah, biarpun misalnya kita salah dan ternyata dolar itu makin kuat ke depannya, it's not always a problem. Karena orang mengatakan US dollar selalu bergerak berbalik dengan emasnya, atau dengan kata lain ada korelasi negatif di antara dolar di satu sisi dan emas di sisi lainnya. Tidak selalu demikian, karena kalau kita melihat misalnya contohnya yang baru saja terjadi di antara November 2014 dan Februari 2015, US dollar dan emas justru sama-sama naiknya hampir 8% dalam periode tersebutnya. Nah, sekarang mungkin Anda bingung, kok kenapa bisa seperti itu? Nah, karena US dollar pada akhirnya jangan lupa hanya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pergerakan harga emasnya. Jadi masih ada banyak faktor yang lain yang tadi saya sebut di slide-slide sebelumnya yang juga ikut mempengaruhi pergerakan harga emas. So, jangan hanya terpatok kepada pergerakan US dollar, karena itu justru akan menyesatkan Anda ya nanti dalam analisa. Nah, kita melihat juga Iran juga sekali lagi perlu diperhatikan dengan seksama. Bulan depan kemungkinan akan ada keputusan di mana sanksi terhadap Iran itu akan dihilangkan. Dengan kata lain, mereka bisa kembali menumbuhkan perekonomian, mereka juga bisa meningkatkan produksi minyak dan sebagainya, dan kekuasaan mereka akan makin naik. Nah, pada saat ini Saudi Arabia penting untuk diketahui merasa sebagai pemimpin di Timur Tengahnya. Ya, melihat saja misalnya OPEC-nya, dia punya suara yang paling keras dan suara yang paling besar. Kenapa demikian? Karena dia memang ekspor paling banyak minyaknya ke negara majunya. Namun Iran mulai makin berani dan mereka ingin menantang posisi ini. Itu juga ada hubungannya tentunya dengan perang yang terjadi di antara Syiah, suku Syiah dan suku Sunni. Nah, suku Syiah itu dominan di Iran dan suku Sunni itu justru dominan di Saudi Arabia. Jadi boleh dikatakan mereka itu musuh bebuyutannya. Perlu diketahui juga bahwa Iran secara tidak langsung pada saat ini menguasai 4 ibu kota di Timur Tengahnya, yaitu Irak, Syria, Lebanon, dan Yaman. Nah, coba melihat di petanya, jelas sekali kan posisinya Saudi Arabia kejepit di antara negara-negara yang justru dikuasai oleh Iran. Dan juga udah ada banyak analis yang mengatakan bahwa Saudi Arabia sebetulnya sangat riskan posisinya pada saat ini dan akan kalah pada akhirnya terhadap Irannya. Nah, di sini juga menarik juga di Saudi Arabia setelah timur di mana ada lapangan minyak yang besar sekali seperti Al-Ghawar misalnya, salah satu lapangan minyak terbesar di dunia. Nah, ini justru didominasi oleh Syiah. So, Iran memang menurut saya akan coba untuk bikin kekacauan di daerah ini gitu dengan menggunakan populasi di sini yang juga terdiri dari Syiah seperti di Iran. Nah, komoditas juga itu mulai memperlihatkan kenaikan setelah turun bertahun-tahun. Kita melihat membentuk double bottom di sini dan naik. Nah, emas juga most of the time, kebanyakan dari waktu itu disebut komoditas. Saya sendiri menyebutnya uang, tapi nevertheless kebanyakan orang melihatnya seperti komoditas. Nah, kalau komoditas misalnya naik ke depannya, harusnya ceteris paribus juga emas juga itu naik. Nah, masalah utang juga merupakan salah satu sebab kenapa saya pikir emas itu akan melonjak naiknya. Kenapa? Karena kalau misalnya suatu pemerintah itu punya utang besar, dia punya insentif yang besar sekali untuk mendevaluasi mata uangnya. Kenapa demikian? Karena kalau Anda punya utang besar, misalnya daya beli dari uang Anda turun, Anda bisa membayar kembali dengan dolar yang lebih murah terhadap orang yang punya utang Anda seperti misalnya China. Juga kalau kita melihat emas itu sendiri tidak bisa dicetak seperti misalnya US dollar. So kita melihat US dollar yang makin berlimpah di dunia, sedangkan emas itu naik hanya boleh dikatakan 1 sampai 1,5% setahun. Nah, pada akhirnya siapa yang lebih kuat? Jelas dari grafik ini kita melihatnya sejak pendirian The Fed di tahun 1913, kita melihat bahwa US dollar ternyata terhadap emas itu telah kehilangan daya belinya sebesar 98%. So,
you can imagine hanya tinggal 2% saja dan tamatlah sudah nasibnya US dollar. Also, perlu diketahui bahwa utang di Amerika Serikat pada saat ini sudah mencapai 18,1 triliun US dollar lebih dan diperkirakan pada tahun depannya 2016 akan mencapai sekitar 20 triliun. Itu juga dengan catatan kalau perekonomian melemah lagi seperti pada saat ini. Dan terakhirnya, Richard Russell mengatakan sesuatu yang sangat wise, sangat bijaksana. Kalau misalnya negara yang punya utang yang makin banyak seperti Amerika Serikat, apakah itu bisa dia melakukan misalnya kenaikan suku bunga? Saya rasa sangat sulit. Kenapa demikian? Karena kalau Anda menaikkan suku bunganya, justru beban bunganya itu akan naik ratusan miliar, bukan ratusan juta, tapi ratusan miliar dolar. So, Anda dengan kata lain mengiris tangannya sendiri dengan menaikkan suku bunga. Oleh karena itu juga ini merupakan salah satu alasan kenapa saya pikir Janet Yellen, kepala The Fed, akan sulit sekali untuk menaikkan suku bunga dalam waktu dekat ini karena utangnya itu di Amerika Serikat sendiri makin besar. Jadi dia juga akan ditekan seolah-olah oleh pemerintahnya untuk menahan diri gitu karena utangnya begitu besar. Nah ini juga tentunya kalau suku bunga tidak naik, dolarnya yang tadinya naik karena harapannya suku bunga akan naik akan turun lagi dan itu seharusnya ceteris paribus sekali lagi itu bagus untuk emas. Dan terakhirnya salah satu katalis yang saya juga melihat adalah bahwa gold is the least expensive and over 100 years, paling murah dalam 100 tahun. Nah, terhadap apa? Terhadap the monetary base atau peredaran uang di Amerika Serikat itu sendiri. Kita melihat kalau misalnya rasio ini di bawah 1, that's a very, very, very strong buy untuk gold. Namun kalau misalnya sebaliknya rasio ini di atas 3, that's a very, very strong sell untuk gold. Nah, kita melihat pada saat ini jelas sangat-sangat rendah. Jadi kenaikannya itu masih luar biasa pesannya menurut saya gitu. Emas nanti pada akhirnya banyak orang akan terkejut kalau emas itu mencapai ribuan dolar. Nah, ini sedikit teknikal juga supaya ada gambarannya. Kita melihat Elliott Wave Structure-nya pada saat ini bull market mulai sekitar 1998 kita melihat wave 1 naik, wave 2 turun, wave 3 naik yang terdiri dari subwave 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan sekarang kemungkinan besar kita sudah membentuk wave 4. Ya, kenapa demikian? Karena ini juga kebetulan tepat sekali dengan Fibonacci retracement sebesar 61,8% yang ada di sekitar 1150. Nah, low-nya yang terbentuk akhir tahun yang lalu adalah di 1131 atau hampir sama. Ya, so boleh dikatakan bahwa jika misalnya koreksi ini selesai, kita akan melanjutkannya dengan wave 5 naik yang juga akan terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 dan nanti akan mencapai ribuan dolar. Cukup menarik juga di bawah ini ada RSI dan ini signal yang very, very strong menurut saya karena ini kita membicarakan monthly chart atau chart bulanannya. Kita melihat menunjukkan a bullish divergence. Artinya kalau ada bullish divergence di mana indikator RSI dalam hal ini naik dan harga masih turun, harga pada akhirnya akan mengikuti indikatornya. So, perhatikan itu dengan seksama juga. Dan ini terbukti juga karena di antara wave 3 dan wave 5 sebelumnya terjadi justru sebaliknya, di mana ada bearish divergence yang saya tidak indikasikan di chart ini. Tetapi Anda bisa melihat kan. So, ini sudah waktunya menurut saya untuk emas itu naik dan downside-nya kalau kita melihat di chart ini sudah sangat-sangat terbatas. Nah ini juga kalau kita melihat misalnya monthly chart, sekali lagi kita melihat di MACD juga ada buy signal dan ini buy signal yang pertama sejak 2009. Jadi ini juga sangat signifikan. Buy signal ini sebagai catatan terbentuk bulan Februari yang lalu. Jadi saya rasa juga ini suatu tanda juga secara teknikal bahwa harga emas itu akan mulai cenderung naik timbang turun. Nah, kita melihat dalam jangka pendek ini juga level yang mana yang paling penting. Nah, di sini terbentuk semacam resistance sejak tahun 2013
yang sekarang berada di sekitar 1250. Jadi ini perhatikan, level ini sangat-sangat penting. Perlu dilampaui terlebih dahulu sebelum kita boleh mengatakan ya, emas itu akan cenderung bullish ke depannya. Lalu level kedua yang penting juga adalah high-nya yang terbentuk di bulan Februari yang lalu di sekitar 1307. Nah, kalau level ini lewat, karena ini merupakan previous high, emas akan benar-benar sangat-sangat bullish. Kemarin juga dalam video komentar yang lalu saya mengatakan kalau level ini lewat, targetnya adalah 1473. So, perhatikan dua level ini, 1250 dan juga 1307 ya. Lalu kalau kita melihat very short term di daily chart, kita melihat bahwa sebetulnya pergerakan emas luar biasa menurut saya dan cenderung tahan karena kita melihat pekan yang lalu dolar naik 3% lebih terhadap currency yang lain, tetapi emas bertahan di atas 1200. Ini juga sekali lagi merupakan tanda yang cukup bagus, dan kita melihat juga RSI maupun MACD cenderung flat. So far so good I would say. Tapi tentunya masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan ke depannya, di mana level 1250 dan 1307 sekali lagi perlu dilampaui terlebih dahulu ya. Ini juga kalau kita melihat sentimen wise, sentimen meskipun tidak sangat-sangat pesimis, tetapi masih cenderung pesimis pada saat ini. Ini juga merupakan indikator yang sangat bagus, di mana kalau kebanyakan orang pesimis, justru kalau harga naik, nanti mereka akan mengurangi posisi jualnya dan mendrive harganya itu naik. Lalu kalau kita misalnya melihat aset-aset yang dialokasikan terhadap emas itu, justru pelaku pasarnya sangat-sangat pesimis, bahkan sepesimis pada awal bull market emas ini. So, kita juga melihat bahwa secara umum, sentimen di pasar emas itu masih relatif pesimis, oleh karena itu juga kita seharusnya sebaliknya menjadi optimis dan melihat peluang di pasar emasnya. Lalu kita melihat juga, ini juga sebetulnya suatu tanda bahwa pasar emas tidak begitu jelek pada saat ini, di mana bull market di emas sudah mulai kembali di dalam euro dan yen. US dollar memang masih agak berat, masih tertahan di bawah resistance 1250, tetapi kalau kita melihat misalnya di euro, harga sudah berada di atas resistance zone di sini pada saat ini. Juga dalam yen kita melihat resistance di sini di bawah sudah terlampaui dan bertahan harganya di atas ini. So, bull market in gold, yes, kalau kita membicarakan euro dan yen, tetapi belum kalau kita membicarakan US dollar. Nah, kalau Anda misalnya mempertanyakan target yang pertama, kalau kita misalnya kembali naik, nah kita bisa melihat di logarithmic chart. Logarithmic chart itu artinya kita melihat kenaikan secara prosentual dan bukan nominalnya. Jadi kenaikan dari 100 ke 200 sama dengan kenaikan dari 200 sampai 400, yaitu 100%. Nah, menurut Ron Rosen yang membuat chart ini atau grafik ini, dia merupakan veteran yang sudah 60 tahun mengikuti perkembangan di pasar emasnya. Dia mengatakan kalau kita melihat logarithmic chart, target yang wajar adalah 4.700 atau di antara 4.500 sampai 5.000. Target saya secara pribadi dalam 5 tahun ke depannya bahkan adalah 5 sampai 8.000 US dollar. Mungkin sekarang Anda tidak bisa percaya, tetapi nanti kalau misalnya pelan-pelan terjadi pasti uptrendnya mulai kembali, makin banyak orang akan masuki dana ke pasar emas. Nah, terakhirnya ini dari video komentar pekan ini kita melihat bahwa fenomena yang sama terjadi sekarang di bull market ini seperti bull market sebelumnya di pasar emas tahun 1970 sampai 1980. Di mana setiap bull market, entah itu emas, saham, bahkan pasar cabai misalnya dan sebagainya, itu selalu terjadi dalam 3 tahap, di mana stealth phase merupakan fase di mana smart money atau uang pintar melihat aset ini sangat-sangat undervalue dan mereka mulai masuk pelan-pelan secara diam. Lalu ada awareness phase di mana hedge funds dan institutional investors atau investor institusi dengan dana yang besar seperti dana pensiun, juga asuransi dan sebagainya, mereka itu mulai sadar, aware bahwa ada masalah di sistem moneter dan mereka itu mulai masuk ke pasar emasnya. Tetapi
setelah itu kita masuk ke mania phase atau boleh disebutnya fase gila di mana benar-benar meroket harga emasnya. Dan kita melihat misalnya sebelumnya di bull market 1970-an terjadi sell off di sini. Di antara tahun 1974 harga emas turun dari 200 sampai sekitar 100 atau boleh dikatakan 50%, di mana terjadi bear trap atau perangkap untuk bear. Kenapa demikian? Karena bear itu yang punya posisi jual, kalau selama harganya turun dia senang, tetapi kalau misalnya pada akhirnya dia kembali menangkap naik, dia terperangkap dan harus cut loss-nya. Nah, kalau makin banyak orang cut loss, tentunya ini harganya akan naik dengan cepat ya. Dan kita melihat sekarang tahun 2001 sampai 2020 diperkirakan harga emas masih akan naik. Nah, sekarang juga terjadi bear trap, di mana sekarang kebanyakan pelaku pasar pesimis dan punya posisi jual. Namun nanti kalau kita masuk mania phase, itu tentunya mereka akan terjebak di sini dan harus menutupi posisi karena harga emas naik cepat sekali. So, perhatikan justru mania phase ini, selalu ingat di dalam benak Anda bahwa sebetulnya pasar emas kita belum melihat apa-apa dan kita masih akan naik banyak sekali. So, kesimpulan dari presentasi ini yang kembali sudah terlalu panjang ya. Saya merasa bahwa kita ini akan membentuk sekarang a lengthy bottoming process, artinya kita akan membentuk dasar yang cukup panjang di pasar emas di mana kita tidak akan naik melonjak tetapi naik pelan-pelan dan bottomnya akan makin tinggi. Seperti kita sekarang melihat bottomnya tadinya di sekitar 1140, lalu kita naik ke sekitar 1170-80, lalu sekarang kita naik sedikit lagi sampai 1200. So, dengan kata lain, downside is very limited for now. Ya, meskipun masih tetap bisa terjadi koreksi, ya kita selalu harus objektif. Namun kita melihat juga bahwa bull market kembali telah dimulai kelihatannya di pasar emas. Jadi kita sebetulnya boleh cukup optimis ya beberapa bulan bahkan tahun ke depannya. Jadi untuk merangkum kembali, saya punya kabar yang cukup mengembirakan untuk misalnya pelaku pasar di pasar emas. Kenapa demikian? Karena kita tadi melihat bersama-sama bahwa downside sebetulnya di pasar emas sudah cukup terbatas, di mana ruang koreksi sudah limited pada saat ini, namun kenaikannya bisa cukup besarnya. Tetapi perlu disampaikan juga, jangan sekarang terlalu euforis karena masih ada dua level yang perlu dilampaui terlebih dahulu sebelum kita boleh mengatakan bahwa pasar emas benar-benar bullish, yaitu level pertama di 1250 yang merupakan level resistance yang terbentuk dari trendline resistance saat ini, dan juga level kedua di 1307 yang merupakan level tertinggi sebelumnya pada bulan Januari 2015. Jadi kalau kedua level ini lewat, baru kita boleh mengatakan pasar emas benar-benar bullish dan kita seterusnya akan naik mendekati level 1500 tahun ini. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di video komentari berikutnya.